sekali, dan saya sekali lagi berharap ini menjadi sebuah motivasi yang luar biasa untuk semua masyarakat Indonesia untuk betul-betul tidak hanya mendukung tapi juga memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk berani menjadi seorang calon pesepak bola dan memberikan harapan yang besar untuk sepak bola kita nantinya ya jauh lebih maju lagi. Dan tentu kalau kita sudah bisa memproduksi produk-produk benar-benar dari para pemain-pemain muda kita yang bertalenta, tentu kita juga tidak akan berharap banyak juga dari beberapa banyak pemain-pemain yang harus didatangkan dari misalkan dari diaspora dan sebagainya. Ya, ini satu contoh. Tapi sekarang ini merupakan satu bukti bahwa kita juga membutuhkan bantuan dari semua pemain-pemain yang terlibat di sini tanpa kita melihat mereka berasal dari mana. Tapi mereka adalah Indonesia dan kita harus mendukung satu Indonesia. Dan Om Simon juga sudah berkomentar. Ini membuat tentunya para orang tua di Indonesia juga bersemangat lagi untuk mengantar anak-anaknya ke lapangan-lapangan yang ada di dekat rumah dan juga mungkin terlibat dalam SSB, dalam klub-klub yang beredar di kasta tertinggi, juga punya tim-tim untuk anak-anak kecil yang akan membuat tentunya potensi bakat dari anak-anak muda Indonesia akan terpantau. Dan Om Simon sudah memberikan bukti kemarin, dan dia berbicara dengan begitu lantang juga dengan bahasa Indonesia, Reza. Dan jangan lupakan juga Elite Pro Academy yang semakin bagus Semakin banyak pertandingan yang dilaksanakan di Elite Pro Academy, semakin banyak jam terbang yang dimiliki oleh para pemain. Beckham Putra jebolan Elite Pro Academy, Rizky Ridho, Hernando Ari jebolan dari Elite Pro Academy, dan kita mulai mendapatkan hasilnya di sana. Bahkan timnas U17 kita juga sudah mendapatkan tiket ke World Cup Under 17 tahun ini. Ini artinya memang kita berprogres di hampir semua lini, dan memang itu yang kita harapkan bisa terus dilakukan. Dan memang kemenangan hari ini adalah satu statement dari Patrick Kluivert. Siapa pemain yang paling on form, siapa pemain yang paling siap, dialah yang akan bermain di sebuah tim. Untuk timnas Indonesia, dengan masuknya pemain yang baru melakukan debutnya belum lama menghadapi Bahrain, tapi sudah memberikan back-to-back clean sheet dan juga kemenangan. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan momen yang begitu indah di Gelora Bung Karno. Selebrasi antara para pemain dengan para supporter, dengan tentunya lantunan nada yang begitu istimewa. Saya pikir di stadion di seluruh dunia tidak ada momen yang bisa menutup sebuah laga, apalagi ada kemenangan juga yang terjadi. 3 poin yang sangat signifikan ditutup dengan sangat indah dengan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan bersamaan, yang membuat para pemain pun merasakan adanya begitu kepuasan yang terjadi setelah kemenangan. Ada air mata yang menetes akibat kebahagiaan. Ini adalah satu lagi momen istimewa bagi sepak bola Indonesia, Coach Edi. Ya, selebrasi yang menurut saya sangat wajar, dan kita tahu bahwa menyanyikan lagu
tanah airku tadi merupakan satu momen yang mungkin baru pertama mereka rasakan ya, terutama pemain-pemain yang sebelumnya tidak bermain bersama tim nasional Indonesia. Dan ini kalau kita tadi mendengar bagaimana J.I.J. mengatakan dalam interviewnya bahwa ini memang terasa lebih terlihat teamwork kita terjalin karena memang training camp yang dibuat di Bali itu memang memberikan satu dampak yang signifikan terhadap tim ini bisa lebih baik lagi dan berkembang lebih baik lagi. Dan kita berharap tentu dalam pertandingan melawan Jepang, setelah ini kan kita harus berpikir menghadapi Jepang ya, pemain bisa lebih rileks menghadapi tim yang notabene secara kualitas jauh di atas, bukan jauh lah ya, di atas kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan meyakinkan, menjaga kepercayaan diri bahwa kita bisa berbuat sesuatu. Ya, permutasi ya kembali dengan kemenangan Reza, dengan potensi juga kalau mampu mengalahkan Jepang, tentunya ada hal yang tidak terbayangkan akan juga terjadi. Tapi ini masih menjadi satu mimpi di masa mendatang. Merayakan kemenangan oke, tapi harus tentunya berpikir untuk next match. Betul, next match masih harus kita hadapi. Dan sekali lagi, as it stands, kita belum resmi lolos ke ronde keempat. Karena kita masih menunggu juga. Kalau Bahrain gagal menang menghadapi Arab Saudi, artinya memang Bahrain dan China tidak bisa lagi mengejar Indonesia, dan itu membuat kita resmi lolos ke ronde keempat. Tapi kita masih akan terbang ke Osaka menghadapi Jepang yang kita tahu banyak memanggil pemain berbeda untuk jendela internasional kali ini. Itu yang membuat mereka juga kesulitan ketika menghadapi Australia tadi, dan ada peluang untuk membuat Jepang kerepotan di Osaka dan bahkan membuat kejutan karena kita sudah melaju sejauh ini. Di awal kualifikasi kita ada di peringkat ke-150 FIFA World Ranking. Tapi dengan kemenangan hari ini kita sudah naik ke peringkat ke-117. Dan kalau setidaknya bisa menahan imbang Jepang di Osaka, ranking kita akan naik jauh lebih lagi. Dan juga potensi untuk bisa melaju lagi.